Qatar siap melepas 12 unit Mirage 2000 miliknya ke Indonesia. Qatar memang sengaja menjual Mirage 2000 ke Indonesia. Alasannya simpel, Qatar tak butuh lagi Mirage 2000 sehingga memilih menjualnya saja ke Indonesia. Hitung-hitung dapat cuan dari penjualan ini bukan, Indonesia sendiri dikabarkan ingin membeli 12 unit Mirage 2000 bekas AU Qatar. Kisaran harga untuk 12 unit Mirage 2000 itu hampir 700 juta dolar AS lebih. Tergolong mahal untuk jet tempur bekas berumur 23 tahun sejak dipakai oleh Qatar pada tahun 1993. Indonesia berniat membeli Mirage 2000 sebagai perantara alias transisi para pilot tempurnya sebelum menunggangi Rafale. Di sini sebetulnya sudah aneh, mau transisi ke Rafale harusnya belinya Rafale bekas. Rafale bekas generasi awal lebih masuk akal untuk proses transisi toh Prancis punya stok banyak. Proses transisi pun sebetulnya tak membutuhkan banyak-banyak jet tempur. Cukup 4-5 unit saja Rafale bekas generasi awal, tak perlu sampai 1 skadron. Toh jika Indonesia membeli Mirage 2000 jumlahnya nanggung, 12 unit. Padahal untuk menjaga tingkat readiness, 12 unit dibagi-bagi misal 4 operasional, 4 cadangan dan 4 perawatan terlalu tipis untuk membentuk 1 skadron, itu belum juga masalah suku cadang. Seperti diketahui bahwa Mirage 2000 sudah tak lagi diproduksi lagi. Dassault Aviation sudah menghentikan produksi jet tempur tersebut termasuk suku cadangnya. Dassault sengaja melakukan demikian karena mereka ingin fokus menggarap Rafale saja. Jadi bila ada negara membeli bekas Mirage 2000 cuma ada 2 kesimpulan. Pertama, negara pembeli sebelumnya sudah pernah mengoperasionalkan Mirage 2000. Sehingga pembelian lagi Mirage 2000 bekas bisa jadi cuma dijadikan suku cadang kanibal lantaran Dassault tak lagi memproduksinya. Contoh yang melakukan hal ini ialah AU India dan Taiwan. Taiwan pernah membeli bekas Mirage 2000 untuk digunakan sebagai cadangan yang sudah operasional sebelumnya. Kedua, negara pembeli cuma ingin melakukan stopgap sebelum mengoperasionalkan jet tempur baru. Stopgap di sini ialah mengisi slot kekosongan fighter sebelum datangnya jet tempur baru. Jadi stopgap di sini bersifat sementara. Bila Indonesia jadi membeli Mirage 2000, maka umur pakainya tak akan lebih dari 10 tahun di mana menunggu Rafale datang. 700 juta dolar AS untuk 12 unit Mirage 2000 bekas masa pakai 10 tahun jelas nggak worth it. Perbandingan paling nyata ialah program PIS Bima Sena 2 di mana AS memberi hibah 24 unit F-16 ke Indonesia, 24 unit F-16 di-upgrade ke Blok 52 menghabiskan duit sebanyak 700 juta dolar AS. Namun F-16 hibah itu bisa dipakai selama 20 tahun lagi. Sudah dapat banyak, upgrade signifikan, lifetime panjang hingga tersedianya suku cadang melimpah maka program PIS Bima Sena 2 sangat oke bagi Indonesia. Atau jika mau Indonesia dengan 700 juta dolar AS duit pembelian Mirage 2000 bisa mengupgrade F-16 lawasnya ke versi tercanggih Blok 72 Viper. Lebih menguntungkan bukan mendapat jet tempur canggih masa kini dibanding Mirage 2000 bekas era Perang Dingin. Atau ini yang paling oke bagi Indonesia, 700 juta dolar AS untuk membayar tunggakan KF-21 Boramae dibanding membeli Mirage 2000 bekas. 700 juta dolar AS sangat banyak dan bisa digunakan membayar tunggakan KF-21 Boramae. Ingat, KF-21 Boramae ialah jet tempur masa depan Indonesia. Alangkah bijaknya duit segitu banyaknya diinvestasikan demi kemandirian alutsista Indonesia di masa depan. Soal hibah-hibah jet tempur, dari dulu Indonesia sudah ditawari banyak negara.
Pernah Taiwan berniat menghibahkan F-5 miliknya ke Indonesia, namun Indonesia menolaknya. Pernah pula ada wacana soal F-15J Jepang yang juga diinginkan Indonesia. AS pasti juga tak akan keberatan menghibahkan lagi F-16 dari AMARG ke Indonesia. Pertanyaannya, banyak jet-jet tempur lebih baik, tapi kenapa Mirage 2000 yang dipilih Indonesia, disuruh membayar pula? Ini jadi pertanyaan. Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo dalam bukunya, Plan Bobcat pernah mengungkapkan Indonesia membutuhkan penambahan jet tempur. Maka Indonesia mengincar jet tempur kenamaan dunia macam F-15 Eagle II, Rafale dan Su-35. Ketiganya masuk dalam kategori jet tempur elit, kondisi baru. Kedepannya TNI AU diharapkan akan mengoperasikan pesawat tempur air superiority yang lebih modern. Apakah itu Su-35 Super Flanker, Dassault Rafale atau F-15X Eagle II, ujar Fajar. Saat ini sudah membeli Rafale dan F-15 Eagle II saja bagi Fajar itu masih kurang. Ia menginginkan Indonesia membeli jet tempur baru secara kualitas dan kuantitas sama. Hingga nantinya pada 2045 ada penambahan 160 jet tempur baru. Namun penambahan postur tersebut sesungguhnya masih kurang memadai untuk menegakkan kedaulatan di wilayah udara dan ruang udara yurisdiksi Indonesia yang seluas 8,3 juta kilometer persegi. Untuk pesawat tempur multiperan, diharapkan dapat diadakan setidaknya 32 unit setiap 5 tahunnya, sehingga dari tahun 2020 sampai 2045 akan diadakan 160 pesawat tempur baru, jelas Fajar. Di sini bisa digarisbawahi bila saat ini AU Indonesia membutuhkan jet tempur baru, bukan bekas. Satu lagi yakni aspek commonality. Menambah jenis jet tempur menjadi masalah sendiri bagi Indonesia, yakni ribetnya masalah perawatan dan Indonesia harus memulai lagi dari nol termasuk membangun infrastruktur, simulator, pelatihan awak hingga lain sebagainya. Padahal Indonesia bakal memulai dari nol lagi di dalam diri Rafale dan F-15 Eagle II yang sudah menyedot anggaran begitu banyak. Ini masih mau ditambahi dengan Mirage 2000 dan buriknya jet tempur bekas. Memilih pesawat baru selain F-16 untuk pesawat tempur masa depan, Angkatan Udara Indonesia harus banyak berinvestasi dalam infrastruktur baru, melatih pilot dan pengelola baru, mengintegrasikan peralatan pendukung darat baru, dan pengadaan satu set senjata yang terpisah dari yang ada saat ini inventaris yang digunakan untuk F-16, jelas Lockheed Martin. Meski dalam hakikat F-15 Eagle II dan Rafale mampu membentuk kekuatan udara mumpuni bagi Indonesia, namun tidak bagi Mirage 2000. Adapun Indonesia dalam beberapa hari terakhir juga mulai menyeimbangkan diri dalam aspek kekuatan udara di Asia Tenggara yang telah dikuasai oleh Singapura. Akuisisi 42 jet tempur Rafale dari Prancis senilai Rm32 miliar dan persetujuan untuk mengakuisisi hingga 36 pesawat F-15EX buatan Boeing. Jika akuisisi direalisasikan, senilai Rm55 miliar tentu akan menutup kesenjangan dan menyeimbangkan kekuatan udara di Asia Tenggara. Saat ini dipegang oleh Singapura. Selain jet tempur Rafale dan F-15EX, dikenal sebagai F-15ID jika dijual, TNI AU juga akan dilengkapi sejumlah pesawat generasi 4,5 buatan Korea Aerospace Industries, KAI, yakni KF-21 Boramae. Sebagai mitra pengembangan pesawat KF-21, Indonesia akan memproduksi 48 pesawat di dalam negeri. Dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan dilengkapi dengan 42 Rafale, 48 KF-21 dan 36 F-15EX, jika negosiasi Jakarta dengan Washington mengenai penjualan pesawat berjalan lancar. Indonesia sangat ingin menjadi kekuatan udara utama di Asia Tenggara dan sedang berusaha untuk itu. Lapor media Malaysia, Defense Security Asia, dan paling sangat aneh, Qatar pada tahun 2009 pernah menawarkan hibah gratis 12 unit Mirage 2000 ke Indonesia. Kala itu Indonesia menolak gratisan Mirage 2000 lantaran hibahnya bagus namun biaya perawatannya mahal, tak setimpal dengan duit yang dikeluarkan. Namun sekarang Indonesia malah harus keluar duit untuk membeli 12 unit Mirage 2000 bekas Qatar. Dan asal kalian tahu bahwa 12 unit Mirage 2000 yang hendak dibeli Indonesia saat ini merupakan yang dulu ditawarkan gratis oleh Qatar meski ada upgrade di sana. Indonesia lagi banyak duit, diberi gratisan Mirage 2000 oleh Qatar namun pilih membeli.